Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Kurniawan. Saya dari Prodi Agribisnis dengan NIM 0562255528, dan saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3, yaitu jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contohnya. Adopsi inovasi yaitu suatu gagasan, metode, atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru, tetapi tidak selalu merupakan hasil dari penelitian mutakhir. Dapat diartikan bahwa pengertian inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang produksi saja, tetapi mencakup ideologi, kepercayaan hidup, informasi, perilaku, atau gerakan menuju kepada proses perubahan di dalam suatu bentuk tata kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, yaitu seorang petani cabai yang baru pertama kali mendengar tentang penggunaan perangkap kuning untuk mengendalikan hama. Awalnya mereka cuma mendengar dan tidak percaya. Setelah mencari tahu dan mencoba di sebagian lahan mereka, melihat hasilnya cocok dan mengurangi hama pada lahan mereka, akhirnya mereka terus menggunakannya. Untuk pengertian difusi inovasi, yaitu proses penyerapan inovasi dari satu orang ke orang lain, yaitu satu orang menyebarkan berita tentang hal baru, kemudian berlanjut ke orang lain. Sebagai contohnya, perangkap kuning ya tadi akhirnya dipakai bukan dari satu petani saja, tapi menyebar ke daerah lain atau ke petani yang lain. Dari cerita mulut ke mulut, akhirnya menjadi hal yang baru dan menyebar luas informasinya. Untuk soal yang kedua, yaitu bagaimana upaya penyuluh dalam mempercepat difusi pertanian tersebut. Yang pertama, dengan melakukan diagnosa terhadap masalah masyarakat serta kebutuhan nyata yang belum dirasakan masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya, dengan cara menunjukkan kelemahan mereka, masalah mereka, adanya kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Yang ketiga, menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran, dan bersamaan dengan itu semakin menunjukkan kesiapan untuk membantu mereka serta membuat mereka yakin bahwa dia mampu membantu mereka untuk memecahkan masalah serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan mereka tadi. Yang keempat, mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar terjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan tersebut. Untuk soal yang nomor 3, yaitu mengapa disebut pendekatan partisipatif, karena kebijakan pertanian dan program-program pertanian yang bersifat seragam nasional. Di masa lalu, perubahan menjadi yang bersifat spesifik lokal. Karakteristiknya, proses mulai dari diskusi untuk menggali masalah, bukan dari penyuluh langsung datang membawa solusi. Petani juga melibatkan perencanaan, pelaksanaan, sampai kegiatan evaluasi kegiatan tersebut. Hubungan penyuluh sampai petani bersifat setara, karena pengetahuan lokal petani juga dapat dihargai. Contohnya, dalam program pengendalian hama pada cabai, petani ikut menentukan jenis hama yang paling mengganggu di wilayah mereka, serta ikut merancang percobaan penggunaan agen hayati, dan juga ikut menilai metode pertanian tersebut cocok atau tidak. Jadi semuanya dilakukan secara bersama dan secara musyawarah. Untuk soal yang nomor 4, yaitu apa perbandingan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif, yaitu sistem latihan dan kunjungan itu lebih terstruktur dan bersifat top down. Tujuannya menyalurkan teknologi hasil penelitian agar petani menerapkan rekomendasi tertentu. Sasarannya yaitu biasanya ketua kelompok atau mereka yang menyebarkan ke anggota. Organisasinya yaitu dengan jadwal kunjungan yang rutin dan penyuluhan posisi utamanya sebagai pelatih. Metode ini lebih banyak ke materi dan juga latihannya. Untuk pendekatan partisipatif, tujuannya bukan hanya mengenalkan teknologi,
tetapi juga membangun kemandirian, kemampuan petani untuk memecah masalahnya sendiri. Sasarannya seluruh anggota kelompok dan setiap orang boleh memberikan masukan. Organisasinya lebih santai dan fleksibel, seperti contohnya metodenya lebih banyak diskusi, belajar dari pengalaman lapangan, dan juga percobaan yang dirancang bersama. Jadi latihan kunjungan itu seperti kelas formal, pendekatan partisipatif seperti lebih ke kerja kelompok atau kerjasama.